Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita, karena yang akan kita bawa pulang menghadap Allah, yang diinginkan Allah hanyalah kebeningan hati, kebersihan tauhid, keimanan yang lurus, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu, maka tidaklah berharga bagi Allah, karena Dia ghaniyun 'anil alamin. Dia maha kaya sehingga tidak membutuhkan harta kita. Wa huwa malik, dan Dia maha raja sehingga Dia tidak membutuhkan jabatan apapun dari diri kita. Bahkan Dialah yang menciptakan segala-galanya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Isi bumi ini diperuntukkannya untuk kita, khususnya manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang rahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebahagian ayat Quran dan hadis ada yang tak bisa dipahami hanya kalau mengandalkan terjemah. Sebab dari itulah dalam memahami Al-Quran kita membutuhkan ilmu. Banyak ilmu yang harus kita ketahui. Khususnya ketika kita berbicara atau Al-Quran bicara tentang Tuhan, tentang akidah, bicara tentang Allah, maka dalam memahami ayat dan hadis itu kita membutuhkan ilmu akidah yang rinci, yang sudah dijelaskan para ulama-ulama kita baik semasa salaf sampai hari ini. Begitu juga ketika kita memahami ayat-ayat hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka kita membutuhkan ilmu fikih, usul fikih. Karena memang ilmu inilah yang membicarakan tentang hukum Islam secara rinci, serinci-rincinya, sampai kepada metodologi dan kaidah-kaidah hukumnya. Apabila kita tidak menggunakan ilmu ini, hampir bisa dipastikan pada ayat-ayat dan hadis yang rumit kita akan terjelembab ke jurang kesesatan dan salah dalam memahaminya. Inilah yang terjadi sejak masa dulu dan mungkin sampai hari ini pun masih terjadi. Perhatikan bagaimana orang-orang, kata ulama, orang-orang Nasrani tergelincir ketika mereka memahami ayat-ayat akidah, mereka memahaminya secara terjemah. Dan Allah mengatakan dalam Quran, Isa itu adalah innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa Maryam ini adalah Rasul Allah dan kalimatnya yang Dia hunjamkan, Dia masukkan ke dalam rahim Maryam, wa ruhum minhu, dan Dia adalah ruh dari Allah. Ini kata ulama adalah ayat mutasyabihat, karena maknanya agak rumit. Nah, orang-orang Nasrani tersesat itu disebabkan karena mereka menjadikan ayat-ayat mutasyabihat ini sebagai pokok akidah, sehingga mereka berpegang kepada
menganggap ayat mutasyabihat ini sebagai hakikat, maka disebutlah nanti muncullah istilah dia ruh Allah, dia anak Allah. Itu menyebabkan mereka tersesat. Padahal di dalam ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas tegas, banyak ayat-ayat firman Allah yang mengatakan Isa itu adalah hamba Allah. Misalnya di dalam surah Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa abadun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba kami, abdun. Nah, Allah mengatakan dia adalah abdun. Dalam ayat lain juga begitu. Mal masihu Isa bin Maryam illa rasulullah qad khalat min qablihi rusul. Isa bin Maryam itu tidak lain kecuali hanya utusan Rasul Allah saja. Sesungguhnya sebelum dia banyak rasul-rasul yang kami utus. Ini yang disebut dalam ilmu Quran dengan istilah ayat muhkamat. Jelas, mudah dipahami, tak perlu interpretasi yang banyak. Tetapi ketika seseorang memahami ayat-ayat tentang akidah, dia mendahulukan ayat-ayat yang mutasyabihat, dia jadikan ayat mutasyabih sebagai pokok akidah, maka terlemparlah mereka ke jurang kesesatan. Karena mereka meninggalkan ayat muhkamat yang sudah jelas, yang tegas, yang Allah katakan dalam Quran. Itu masa lalu dan mungkin terjadi sampai hari ini. Begitu juga sebagian umat Islam kita. Sebahagian kita ini ada juga yang terjelembab ke dunia kesesatan akidah ketika mereka melakukan hal yang sama. Ayat-ayat akidah yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat dianggap sebagai pokok ajaran Islam, dipegang sebagai pokok akidah, sehingga mereka menggambarkan Allah itu berjisim. Sebagaimana Allah katakan misalnya, ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah adalah timur dan barat. Kemudian Allah mengatakan ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ ada wajah Allah. Sehingga nanti muncul pemahaman, dikumpullah ayat-ayat Quran dan hadis, tersebutlah Allah punya tangan, punya kaki, punya mata. Kemudian Allah punya wajah. Tapi dalam Al-Quran tidak ada disebut Allah itu punya kepala dan rambut. Berarti Allah itu tak berkepala, tak berambut. Punya betis. Kakinya diletakkan di kursi dan ketika diletakkan di neraka, mengkerut neraka itu seperti mengkerutnya kulit. Nah, daya khayal yang menggambarkan Allah ini berjisim, ini akan melemparkan kita ke akidah mujassimah. Menggambarkan Allah itu sang maha segalanya, sebagai makhluk, seolah-olah makhluk yang bertangan, berkaki, dan ini membahayakan akidah kita. Ya, ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Padahal kita sudah tahu ini ayat-ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu tidak boleh dijadikan sebagai akidah pokok. Ayat mutasyabih itu kata Wahbah Juheli, disepakati ulama, dia definisikan ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang ungkapannya berbeda dengan maksud maknanya. Maka dari itulah sejak masa salaf, ulama sejak sahabat, ini ada dua firqah, ada dua kubu yang memahami ayat mutasyabihat seperti ini. Yang satu melakukan tauhid karena tidak boleh mentakwil ayat mutasyabihat, la ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahuinya takwilnya kecuali Allah. Mereka tidak beranggapan Allah bertangan kaki, tapi mereka anggapkan serahkan saja maknanya ke Allah. Mereka diam. Tapi kalau mereka gambarkan bertangan berkaki seperti makhluk, jatuh terjebak. Yang satu kubu sahabat lagi yang alim, Ibnu Abbas, Mujahid, Imam Ali, sampai kepada masa tabi'in sampai sekarang, ulama khalaf, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Bukhari, ulama tasawuf, ada Al-Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ini melakukan takwil. Sampai-sampai Wahbah Juheli dalam tafsirnya mengatakan mayoritas ulama sahabat yang ahli ilmu sampai hari ini, ya, tabi'in seterusnya melakukan takwil. Supaya apa? Supaya jangan terjerembab kepada akidah mujassimah. Sehingga ditakwillah. Begitu kita merujuk tafsir Ibnu Abbas, dia pun melakukan takwil. Apa katanya? Yang dimaksud tangan Allah di atas tangan mereka bukan tangan seperti makhluk,
tetapi tangan di situ dimaksudkan adalah saubun, balasan Allah, karunia Allah lebih utama daripada apa yang diberikan, apa dimiliki orang-orang yang kafir. Masyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk memahami ayat-ayat yang Allah, yang rumit, yang sulit, kita membutuhkan ilmunya. Tidak bisa kita pahami secara tekstual begitu saja, sehingga kita terjerembab pada kesalahan dalam memahami ayat-ayat Allah. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang paling bisa dipahami mendekati kebenaran, seperti dikatakan di dalam akidah Tahawiyah matan 119, wallahu muhitum bikulli syai' wa fawqa ibadih. Allah itu meliputi segala-galanya dan dia berada di atas hamba-hambanya. Artinya Allah itu tak terjangkau oleh akal. Dia meliputi segala-galanya, meliputi ruang dan waktu, meliputi segala-galanya. Maka ketika disebut Allah itu dekat, benar. Karena dia meliputi segalanya. Bagaimana bentuk zatnya? Jangan bayangkan, pahalakah. Siapa yang membayangkan zat Allah, akalmu akan binasa. Kalau kau tidak gila, akan miring dan hancur. Karena zat Allah itu bukan wilayah akal. Jangankan untuk melihat, menaksikan zat Allah Subhanahu wa taala, membayangkan isi surga saja kita tidak diinginkan. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu tak pernah dengar telinga, tak pernah dilihat mata, tak pernah terdetik dalam hati, oh beginilah nikmat surga, tidak pernah. Apalagi zatnya yang maha hebat. Maka ketika Nabi Musa sendiri ingin memperlihatkan, minta agar zat Allah diperlihatkan, baru terlihat nurnya, nur zatnya saja, ja'alahu dakka. Kata Allah, enggak bisa Musa, kau akan melihat diriku. Tapi kalau kau masih penasaran, coba lihat ke bukit itu. Fa ini istaqarra makanahu. Kalau kau lihat bukit masih tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakka. Tapi tatkala dia ingin mentajallikan wajah aslinya, masih kelihatan nurnya saja, maka bukit hancur. Bagaimana kita akan menggambarkan Allah seperti makhluk, sedangkan bukit saja hancur dengan keberadaan tajallinya, nur zatnya. Apalagi pada saat kita sholat, sekiranya Allah itu bertangan berfisik seperti makhluk, seperti pemuda yang sangat tampan, begitu wajah aslinya seperti Nabi Adam, sebagaimana orang-orang mujassimah memahami khuliqa Adam ala suratir Rahman. Adam diciptakan Allah seperti bentuk dirinya, bentuk zatnya. Apakah susahnya bagi Allah menunjukkan zatnya di depan kita saat kita sholat, saat kita melaksanakan ibadah sholat? Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ketika kamu sholat jangan meludah ke depan, karena Allah dan kamu berada di antara dirimu dan Ka'bah. Berarti dia berhadap di hadapan kita. Kita munajat, kita sedang bicara dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak melihat zatnya. Kenapa? Karena zatnya itu dihijab cahaya. Itulah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, sebagaimana juga pernah seorang sahabat Abu Jar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah engkau melihat Nabi Muhammad melihat zatnya ketika Isra Mi'raj?" Nur, annahu nur. Ra'a. Nabi SAW mengatakan, aku melihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Terdinding oleh cahaya. Maka kita cukup bisa memahami zat Allah itu, zat aslinya dihijab oleh cahaya yang sangat terang, yang kalau ditampakkan nur zatnya itu saja bisa menghancurkan. Apabila lau kasyapahu, dalam hadis sahih lain, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan, lau kasyapahu, sekiranya dia tingkapkan nur zatnya itu, maka patah rokolatah rokok akan hancur binasa, terbakar seluruh yang memandangnya, maka seluruhnya akan menjadi binasa. Sebagaimana bukit juga hancur ketika dia ingin mentajalikan dirinya. Masyiral muslimin, maka dari itulah sebenarnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan akal itu tidak mampu menjangkau zat. Maka jangan coba-coba menggambarkan zat Allah itu begini begono, begini begono. Orang-orang yang paling kenal dengan Allah pun tidak akan berani menggambarkan Allah itu dengan gambaran makhluk, kecuali sebagai bahasa metafora. Kenapa digunakan kita pahami metafora? Karena itu ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat, berarti dia metafora. Karena kalau tidak dibahasakan bahasa metafora, akal kita tak bisa memahami.
Akal kita menuntut bahwa yang menciptakan berbuat itu tangan, maka disebutlah tangan Allah. Tapi apakah dia bertangan seperti makhluk? No. Karena semua hakikatnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang kita tidak mengerti, tak bisa kita jangkau bagaimana bentuk zat aslinya. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Begitu juga ketika kita memahami ayat-ayat yang sulit tentang hukum Islam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bagi Allah lah timur dan barat, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Lalu muncullah pertanyaan, kalau kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada wajah Allah, maka untuk apalah kita menghadap kiblat ketika sholat? Wong kemana-mana kita hadapkan wajah kita bisa saja, tak ada masalah. Maka menghadap kiblat itu tidak wajib. Maka semua orang akan berkesimpulan secara sederhana tak perlu sholat menghadap kiblat. Muncullah pemahaman-pemahaman sesat menyimpang seperti ini. Sama dengan orang-orang sesat. Tahukah kita bahwa sesungguhnya Ahmad Mushadiq yang mengaku menjadi nabi palsu itu juga menggunakan ayat dan hadis untuk mengukuhkan kenabiannya. Dia menyebut namanya, sudah disebutkan Al-Quran. Mimba dihe ismuhu Ahmad, akan diutus sesudah Nabi Isa, namanya nanti Ahmad. Dia namaku nama Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Jelas dalam Quran dia sebut. Apa itu? Musaddiqal lima baina yadaihi. Aku membenarkan kitab-kitab sebelumku. Maka aku adalah Ahmad Mushadiq, Ahmad yang membenarkan kitab Taurat, Injil, semua agama dibenarkannya. Inilah pemahaman tekstual. Jangan kira orang-orang tekstual itu tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis. Mereka semua menggunakan Quran, menggunakan hadis. Sampai kepada aliyah Syiah Ghulat pun mentuhankan Ali, menggunakan hadis dalam meyakini Ali sebagai Tuhan. Kenapa? Ketika Ali membakar orang-orang Khawarij, apa kata mereka? Semakin yakin kami wahai Ali bahwasanya engkau adalah Tuhan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak akan la yu'adzibu bi'azabillah. Manusia itu tidak ada yang berani mengajab dengan cara Allah, dengan cara membakar. Tidak ada yang mengajak manusia dengan cara membakar kecuali Allah Ta'ala. Dan setelah engkau membakar orang Khawarij, kami semakin yakin engkau adalah Tuhan. Jelas mereka menggunakan hadis untuk mengklaim Ali sebagai Tuhan. Maka hari ini kita akan dihadapkan pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, tetapi tidak berilmu. Merobek ilmu-ilmu agama ini, ayat-ayat Al-Quran dan hadis dirobek, dipisahkan dari ilmunya, sehingga ayat dan al-hadis itu dipahami semaunya, tidak berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah digariskan oleh ulama-ulama yang ahli pada bidangnya masing-masing. Ayat ini tadi juga begitu. Ketika mereka mengatakan semuanya, berarti kita nggak perlu ngadap kiblat, kemanapun ada wajah Allah. Ini adalah pemahaman salah. Kenapa? Karena ayat ini dimaksudkan turun pada saat banyak asbabun nuzulnya. Ada yang mengatakan Nabi sholat di atas onta, di atas kuda, di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat. Itu dibolehkan. Sebahagian lagi mengatakan ulama dalam ilmu syariah, boleh kita menghadap kemanapun apabila kita tidak tahu mana arah kiblat. Dalam kondisi ketutup awan, terjadi sahabat tidak tahu mana arah kiblat. Dalam kondisi malam gelap gulita, mereka nggak tahu arah kiblat. Ada yang sholat ke timur, ada ke barat. Lalu diceritakan kepada Nabi, ya Rasul, kami kemarin sholatnya begini-begini. Kata Nabi, tidak apa-apa, turunlah ayat ini. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, makanya kalau kita sudah tahu arah kiblat, ya harus arah kiblat. Kalau tidak tahu, baru berlakulah ayat ini. Itulah memahami Al-Quran dengan apa? Dengan ilmu fikih. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan arah kiblat, arah sholat. Arah kiblat itu kaitannya dengan ilmu fikih, usul fikih. Kalau kita tidak paham usul fikih, maka kita pahami secara mentah-mentah, maka tersesatlah kita. Sebagaimana orang-orang yang tersesat, yang memahami ayat dan hadis secara tekstual, digunakannya hawa nafsunya untuk memahaminya sesuka hatinya. Yang terakhir, masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran misalnya surah Al-Anfal ayat 60 Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa akharina min durihim, dan seterusnya. Persiapkanlah kekuatan yang kamu mampu dari kuda-kuda yang ditambat untuk memberi takut musuh kamu dan musuh Allah. Ayat ini menjelaskan, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan kekuatan dalam ayat ini?
Maka Rasul mengatakan al-quwwah huna ar-rimayah. Kekuatan di sini adalah memanah. Maka kalau kita pahami ayat Quran dan hadis secara tekstual, yang paling kuat itu menurut Al-Quran adalah ribatil khail, kuda ditambat, dan menurut Rasul quwwah di sini adalah memanah. Maka senjata yang paling kuat dalam bertempur adalah kuda dan memanah. Lalu kata orang, hari ini kuda dan memanah tidak kuat. Oh, tidak bisa. Anda kafir dengan ayat Tuhan. Ini kata-kata Allah, firman Allah. Ini hadis sahih, hadis Nabi. Kenapa Anda mengatakan bahwa yang paling kuat itu rudal? Inilah orang-orang yang tak mengerti ilmu. Ini salah satu mencontohkan. Ayat ini bicara konteks sosial yang berbeda. Waktu itu yang paling kuat memang panah, memang kuda. Tapi hari ini kalau Anda pakai panah, pakai kuda misalnya, terjadilah pertempuran antara Israel dengan Palestina. Semua orang Indonesia ngasih kuda sama panah ke Palestina. Israel main rudal, main jet tempur, kira-kira menang nggak? Coba bayangkan, hanya orang-orang yang tak berilmu, yang sangat bodoh, yang selalu berpegang kepada teks ayat Quran hadis, tapi nggak berilmu, mempertahankan tekstual, dan itu membahayakan akidah kita. Padahal di sini dikatakan, ayat ini mengatakan untuk apa senjata kuda dan senjata panah? Turhibuna aduwallahu wa aduwakum. Fungsinya membuat takut musuh Allah dan musuh kamu. Nah, apa yang membuat musuh Allah dan musuh kamu takut hari ini? Rudal. Apa yang membuat mereka takut? Ekonomi yang kuat. Kalau dalam perang, rudal di darat, ada tank di darat. Kalau di udara, ada pesawat tempur. Kalau di laut, ada kapal induk, ada kapal selam, kapal perang. Itu yang buat mereka takut. Maka ditafsirkanlah ayat ini. Kuda itu ditafsirkan dengan senjata yang kuat, yang paling kuat hari ini. Begitu juga dengan panah. Jangan kita berkotot kepada tekstual. Sebagian orang karena tidak belajar ilmu agama yang banyak, dianggapnya ayat Tuhan itu harus kayak gitulah. Nggak boleh ada makna yang lain, nggak boleh ditakwil. Ini adalah pemahaman orang yang sempit ilmu agamanya sebenarnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuka sedikit cakrawala kita untuk memahami ayat Allah dan hadis-hadis Rasul dengan ilmu. Itulah yang dikatakan Ibnu Taimiyah dalam sebuah kitabnya Ushul Tafsir. Ketika Nabi mengatakan mampassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata-mata, hendaklah siap-siap masuk neraka. Maksudnya apa? Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang menafsirkan akalnya semata-mata adalah orang yang menafsirkan Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Diakalinya saja, sesuai akalnya. Bi ghairi ilmun. Orang yang menafsirkan Quran bi ghairi ilmun, maka dia akan kembali menafsirkan ayat dan hadis dengan hawa nafsunya, bukan berdasarkan ilmu. Maka yang bisa menepis hawa nafsu adalah ilmu. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah ilahana fil awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidul mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma pilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa
وقلبا خاشعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.